Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi bangkai dengan segala kebotolannya. Seperti biasa bukan bangkai namanya kalau tidak nipu. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Saya bikin beberapa slide untuk menyatakan bahwa mati syahid pun ada dalam Kristen. Tapi berbeda dengan pemahaman Islam mati syahid. Ya, berbeda. Barusan kita dengar, Bangkai mengatakan bahwa dalam Kristen ada mati syahid tapi berbeda konsepnya dengan Islam. Mari kita lihat apakah Bangkai konsisten dengan perkataannya atau dia akan amnesia. Untuk diketahui, dalam Kristen tidak ada istilah syahid, yang ada itu adalah martir. Dan kedua istilah ini berbeda satu sama lain. Boleh di screenshot. Mengenal mati syahid dalam Kristen. Ada tidak? Ada. Mati syahid itu di dalam kekristenan dikenal melalui Stefanus. Sekali lagi, mati syahid, kalimat mati syahid, seorang syuhada itu pertama kali dikenal melalui Stefanus. Melalui Stefanus ya. Melalui Stefanus. Sari minta tolong dibacakan yang di sebelah kanan. Sekarang. Kisah Para Rasul 7, nomor 58. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. 7 nomor 58. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ya, syukran Sari, syukran Satani. Pemirsa perhatikan ya. Stefanus adalah mati syahid. Syuhada. Mati syahid. Yang di dalam kekristenan, sekali lagi, yang di dalam Bible dikenal dengan istilah martir. Martir. Sekali lagi, martir bahasanya. Ya. Martir. Ya. Martir itu artinya mati syahid. Ustaz Dani geser slide kedua. Sudah ya? Ada di dalam kekristenan ada. Kita berhenti sejenak. Kembali katakan mati syahid dalam kekristenan ada. Dan dia menyamakan syahid dalam Islam dengan martir dalam Kristen. Slide kedua. Kita lihat di sebelah kiri. Ya. Menurut KBBI itu di sebelah kiri itu. Menurut KBBI. Boleh langsung. Dan Kainama berharap langsung di screenshot. Agar tidak sulit lagi buka. Syahid itu artinya orang yang mati karena membela agama. Atau yang bersaksi tentang agamanya. Sekali lagi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekali lagi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Orang yang menjadi saksi kebenaran agamanya. Dan nomor duanya, orang yang mati karena membela agamanya. Orang yang mati karena membela agamanya. Di bawahnya, syuhada. Silakan Sar dibacakan. Syukron. Dari atas, Pak Ustadz. Arti kata syuhada saja. Oh, Ya, syukron. Syuhada. Is orang-orang yang mati. Orang-orang yang mati syahid. Ya. Oh, ya, Pak Ustadz. Orang-orang yang mati syahid ke bawah tuh, ya kan? Orang-orang yang mati syahid, saya bikin merah itu. Jadi orang-orang yang mati syahid. Mati syahid itu apa? Mati karena membela agama. Adakah orang Kristen yang mati membela agama? Tidak ada, kawan. Sungguh sayang. Tidak ada. Oke, Sari. Barusan Bangkai bilang tidak ada orang Kristen yang mati karena bela agama. Pernyataan Bangkai ini justru bertentangan dengan pernyataan Yusuf Kala. Memang benar, tidak ada orang Kristen yang mati karena bela agama. Karena martir itu mati karena memberitakan Yesus. Di awal tadi dia bilang dalam Kristen ada syahid. Sekarang dia bilang tidak ada orang Kristen yang mati bela agama. Silakan ke bawahnya lagi mati syahid. Menurut Alkitab. Baik, saya bacakan mati syahid menurut Alkitab. Mati syahid menurut Alkitab, martir atau mati syahid adalah seorang yang berani berjuang hingga mati demi membela iman dan kepercayaannya. Iya, syukran. Dilanjut ke sebelah kanan, syukran. Martir, studi kamus, martir atau Browning, dalam bahasa Yunani berarti saksi. Jadi,
saksi. Jadi, martir adalah seorang yang bersaksi tentang iman kepada Kristus melalui kematiannya seperti Stefanus. Kisah Para Rasul 7 nomor 60, Kisah Para Rasul 22 nomor 20. Para saksi yang mati untuk Yesus juga dipuji dalam Wahyu 17 nomor 6. Sejak akhir abad kedua, para martir diperingati pada hari kematian mereka. Syukran Ustaz Dani. Pemirsa boleh screenshot ini. Saya sudah jadikan satu agar lebih mudah. Pemirsa yang mulia, Ikhwan Filah belajar. Ya, karena kristologi sama keinama itu belajar dan harus berdata. Harus berdata. Mati syahid di dalam kekristenan apabila orang itu membela kekristenan. Sekali lagi, apabila orang itu membela kekristenan. Sekali lagi, membela kekristenan. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ustadz Dani bikin besar dulu muka saya. Syukran. Jangan marah. Maaf ya. Barusan Bangkei menunjukkan definisi syahid menurut KBBI dan definisi martir menurut Kamus Alkitab. Dalam KBBI, katakan syahid itu adalah mereka yang mati membela agama. Sementara martir Alkitab adalah orang yang mati karena menyaksikan Kristus seperti Stefanus. Kita lihat kisah Stefanus. Apakah Stefanus mati dalam perang melawan orang Yahudi? Apakah Stefanus menyerang orang Yahudi dengan pedang? Jawabannya tidak. Stefanus hanya berkhotbah menyaksikan Kristus dan ahli Taurat marah dan membunuh dia. Sementara dalam Islam mati syahid bukan demikian. Dalam Islam syahid adalah orang yang mati dalam perang membela agama. Seperti yang kita bisa baca dalam artikel Kementerian Agama ini. Dijelaskan 3 kategori mati syahid. 1. Mati syahid dunia akhirat. Seperti dialami syuhada mati di medan peperangan. Mayit tidak wajib dimandikan, dikafani, disolatkan langsung dikubur. 2. Mati syahid dunia saja. Seperti dialami pejuang tetapi tidak ikhlas hanya ingin minta dikatakan pahlawan. Kemudian 3. Mati syahid akhirat saja. Seperti mati sakit perut, mati sedang melahirkan, mati tenggelam, tertimpa benda, mati sedang menuntut ilmu ataupun sedang mengajar dan lainnya. Karena topik Yusuf Kala soal syahid dalam perang, maka kita fokus ke bagian pertama, yaitu orang yang mati dalam perang. Menurut artikel ini ada 6 keutamaan atau keistimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterangan dari Rasulullah Muhammad berkata, 1. Langsung diampuni dosanya dari tetesan darahnya. 2. Dapat melihat temannya di syurga. 3. Selamat dari azab kubur dan selamat dari kengerian huru-hara di padang mahsyar keadaan matahari yang didekatkan. 4. Dipakaikan mahkota. Jabatan di dunia belum ada apa-apanya dibandingkan akhirat. 5. Ditunggu, disambut 72 bidadari surga. Seorang istri tidak merasakan ada rasa cemburu. Itu hanya di dunia. 6. Orang yang mati syahid bisa memberi syafaat untuk sanak keluarganya sebanyak 70 orang. Dari definisi dan contoh mati syahid ini, dan dibandingkan dengan martirnya Stefanus dan para murid Yesus, bedanya seperti langit dan bumi. Satu mati dalam perang bela agama, satunya lagi mati dalam memperkenalkan Yesus. Sebelum itu terjadi, Yesus sudah mengatakan dalam Matius 24 ayat 9, "Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku." Jadi, pengikut Yesus jadi martir bukan karena pergi perang, tapi karena memberitakan tentang Yesus. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Stefanus dan 11 ditambah Matias. Sekali lagi. Stefanus dan 11 murid Yesus ditambah pengganti Yudas, Matias, tidak mati sebagai orang Kristen. Rasain loh. Stefanus bukan mati syahid sebagai orang Kristen. Bukan. Petrus dan 11 yang lainnya itu, Matias yang menggantikan Yudas, bukan mati syahid sebagai orang Kristen. Bukan. Tidak ada satu bukti pun yang menyatakan mereka mati syahid sebagai orang Kristen. Tidak ada. Lalu semua itu mereka mati syahid sebagai orang yang beragama apa? Islam. Rasain loh. Rasain. Kembali Bangkei ngarang bebas. Katanya Stefanus tidak mati sebagai orang Kristen. Itu kalau kata Kristen mengacu kepada agama. Sementara istilah Kristen itu merujuk pada orang yang mengikuti Yesus. Pertanyaannya, apakah Stefanus dan para murid itu bukan pengikut Yesus? Bahkan dalam tulisannya, Rasul Petrus mengatakan begini. 1 Petrus 4 ayat 16.
Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Tadi dia bilang Stefanus itu Islam, ini karena bangke botol tak pernah baca Alkitab. Bagaimana mungkin Stefanus Islam, sementara sebelum dia mati dia berdoa kepada Yesus? Tertulis dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 59-60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Stefanus mati dalam keadaan Islam. Petrus dan 11 yang lain, termasuk penggantinya Yudas, Matias, mati, menjadi martir, menjadi syuhada, menjadi mati syahid. Bukan sebagai orang Kristen. Islam mereka. Kasihan. Kasihan. Kasihan diriku kepadanya. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Sekali lagi nama saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di Haifa. Tapi itu semua bohong. Itu valet. Itu valet. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sekali lagi nama saya biasa berdakwah di gereja. Saya banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Itu valet. Itu valet. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Hey, bangke, sampai kapan begini? Bertobatlah sebelum ajal menjemputmu. Sejak tahun 2009 sampai dengan hari kemarin, alhamdulillah hari Sabtu minggu kemarin, alhamdulillah Allah percayakan sudah 778 orang yang Allah percayakan untuk saya tuntun syahadat, dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Nah, lu ketahuan ya, bohongin orang ya.